Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, sebelum kita mulai, dekat sedikit, maju beberapa sentimeter. Ya, pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyaknya kenikmatan kepada kita semua. Dengan nikmat-nikmat itu kita wajib mensyukurinya. Apa nikmat Allah yang dapat kita rasakan? Yang paling besar adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Dan begitu juga kenikmatan sehat dan sempat. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, nikmatani makmunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faraq. Dua nikmat yang sering sekali dilupakan pada manusia adalah apa? Nikmat sehat dan waktu luang. Maka alhamdulillah Allah menyempatkan kita untuk berthalabul ilmi, Allah memampukan kita untuk bermajelis ilmu, ya. Semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapat ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang yang mengikuti sunnahnya dan rindu akan syafaat beliau yaumul qiyamah. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih yang dimuliakan oleh Allah, baik offline maupun online, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan serta melancarkan segala urusan kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tafsir juz amma, ya insyaallah kita mulai dari surat An-Nas. Surat An-Nas, kalau nanti cukup waktunya kita masuk juga surat Al-Falaq, yang biasa disebut dengan Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Karena dua surat ini ya berasbabun nuzul, ya, memiliki sebab turunnya ketika Rasulullah SAW disihir. Ya, Rasulullah kena sihir. Jadi Rasul saja, Nabi saja bisa kena sihir. Jadi sihir itu betul-betul nyata. Apalagi kita yang manusia biasa. Oleh karenanya Jibril ketika itu membawa kabar dan menurunkan sebuah wahyu, yaitu surat Al-Mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka dari itu surat ini wajib kita baca pagi, sore hari, ya, pagi petang, dan kemudian apa? Ba'da sholat, likulli duburi sholah. Nah, ini hadis Rasulullah ini membaca bahkan Al-Mu'awwidat, ya, 3 surat perlindungan. Apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Likulli duburi sholah. Setiap selesai sholat. Jadi kalau habis ayat kursi langsung dilanjutkan dengan 3 surat ini. Ini saking pentingnya. Bahkan kalau sebelum tidur kita dianjurkan untuk mengadahkan tangan kita, ya, kemudian berdoa dan membaca 3 surat ini. Ya, ini 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Dan kemudian ditiup dan diusapkan kepada tubuh yang terjangkau. Nah, ini penting. Fungsinya untuk apa? Untuk terhindar atau untuk melindungi kita dari segala bentuk keburukan. Maka kita akan jelaskan apa saja nanti detailnya tafsir tentang 2 surat ini. Oke. Bismillah. Yang pertama adalah An-Nas. Kita akan bacakan ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb manusia. Perintah di sini adalah kul, ya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti perintah kepada Rasulullah juga berlaku perintah bagi umatnya. Jadi kita juga disuruh untuk berlindung kepada Tuhan Rabb manusia. Nah, setidaknya Rabb itu ada 3 ciri, ya. Bisa dia katakan Rabb ada 3 ciri. Yang pertama adalah menciptakan. Nah, silahkan yang mau dicatat, ya. Kemudian yang kedua memiliki, ya.
udah menciptakan, dia memiliki. Kemudian yang ketiga, menguasai. Nah, jadi contoh seperti orang membuat mobil, belum tentu ia memiliki mobil itu, ya, dan belum tentu ia juga menguasai mobil itu. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dia Rob. Robnya siapa? Manusia. Entah itu orang yang beriman, entah itu orang yang kafir, entah itu munafik. Allah itu Rob dari semuanya. Rob manusia. Yang artinya apa tadi? Menciptakan, memiliki, menguasai. Pokoknya Allah yang menciptakan manusia, yang memiliki jiwa manusia dan menguasai manusia. Makanya kalau ada apa-apa musibah, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna. Semua ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Jadi itu arti dari Rob. Itu yang pertama, ya. Ini tauhid rububiyah. Dan kemudian yang kedua adalah Malikin Nas. Malikin Nas ini berbeda dengan surat Al-Fatihah. Ini mimnya pendek. Malikin Nas yang berarti adalah raja manusia. Raja manusia, Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari segala raja. Ya, rajanya tidak hekang, tidak sirna oleh waktu dan oleh wilayah. Jadi Allah itu raja yang tidak dibatasi oleh waktu dan wilayah. Contoh kalau presiden ada periodenya berapa tahun? 5. Kalau 2 periode berarti bisa 10 tahun. Ya. Wilayahnya ya 1 negara saja. Ya. Kalau Allah tidak dibatasi oleh waktu dan wilayah. Nah, disebutkan di sini ya bahwasanya apa? Ya, disebutkan di sini nih. Allah Subhanahu wa taala adalah Malik, yaitu raja. Malikin Nas ai malikun jami'il khalq. Dia itu raja dari setiap makhluk, manusia. Ya, dari semua makhluk, bukan hanya Apa itu makhluk? Ciptaan Allah apa saja? Tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Alam ini kan makhluk. Ya, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman." Allah itu bisa menjadikan kekuasaan bagi siapa yang ia kehendaki. Dan juga Allah memberikan kekuasaan, menghancurkan kekuasaan juga kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilahin nas, yaitu apa? Sesembahan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Ai huwa jalla wa ala rabbuhum wa ma'duduhum la raiba lahum siwa. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang wajib disembah, ya, dan tidak ada Rabb selain Allah. Wala ma'budun yastahiqqu ibadatan ghairuhu. Tidak ada sesembahan yang wajib, ya, disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasaffa ta'ala nafsihi bil maliki wa bil ilahi. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya al-Malik, yaitu raja, wa bil ilahi, yaitu adalah ilah atau Allah atau sesembahan yang berhak disembah. Di anna finnasi mulukan, karena di setiap manusia ini punya raja. Ya enggak? Antum ke daerah mana punya raja, ke suku mana punya raja, punya pemimpin, punya pemerintahan masing-masing. Ya. Wa annahu fadzakara annahu malikuhum. Bahwasanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah rajanya para raja. Wa fin nas may ya'budu ghairah.
Dan di antara manusia itu ada yang menyembah selain Allah. Ya, wa dzakara annahu ilahum wa ma'buduhum al-haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah lah yang patut disembah. Maksudnya banyak orang menyembah selain Allah adalah terkadang kita tertipu daya oleh subhat, oleh fitnah subhat dan nikmat dan fitnah syahwat. Ini yang membuat manusia bodoh. Ya. Maksudnya subhat adalah kita tidak memiliki ilmu sehingga kita menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu sesuatu yang dikultuskan yang membuat kita syirik tanpa sadar. Ya. Adapun yang satu fitnah syahwat. Kita dibuat melakukan sesuatu ibadah melalui syahwatnya kita masing-masing. Bukan asal dasar wahyu. Ya, saya maunya seperti ini ibadahnya, saya maunya seperti ini. Ini yang tidak boleh. Karena sudah dijelaskan di sini Allah adalah raja segala raja dan Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Inilah makna la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi arti la ilaha illallah bukan tiada Tuhan selain Allah, tetapi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain. Ini penting. Jangan sampai kalian salah, ya. Apa arti la ilaha illallah? Itu tadi artinya. La ma'budan bihaqqin illallah. Ya, kemudian kita lanjut, ya. Ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Jadi ketika katakanlah aku berlindung kepada siapa tadi? Pertama Rob, kedua Malik, ketiga Ilah. Dari apa berlindungnya? Waswasil, bisikan setan. Khannas ini bersifat, ya, kadang dia muncul, kadang dia hilang. Ini khannas. Ya, bisikan yang kadang muncul, kadang hilang. Itu bisikan setan. Ya, maka di sini Allah tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala butuh menjabarkan 3 sifatnya, ya, Rob, Malik, Ilah, untuk manusia berlindung dari namanya syaitan. Berarti syaitan ini berapa? Dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Dan harus kita jadikan syaitan sebagai musuh. Jangan dijadikan teman. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Ya. Jadi kalau syaitan itu adalah musuh, maka kita ambillah dan jadikanlah dia sebagai musuh. Pokoknya dia musuh, jangan ditemenin setan. Misalkan Ustaz, kasihan dia nggak ada temennya, Ustaz, kita temenin, nggak pakai. Ya, udah musuh-musuh aja. Ya, musuh-musuh aja. Ya, ini setan khannas, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang dia itu membisikkan ke dalam dada manusia. Sudur, ya, masih umum. Yang di dalamnya ada hati, qalb. Raja dari tubuh, raja dari jasad. Kalau hatinya baik, maka semuanya. Kalau hatinya buruk, maka semuanya buruk. Dan ini seperti hadis Rasulullah. Ala wahya qalb. Maka setan itu langsung ngincernya tuh dada manusia. Di dalamnya ada hati, di dalamnya ada zon, prasangka, di dalamnya ada hasad, di dalamnya ada iri dan lain sebagainya. Ya, perbuatan-perbuatan luar biasa di hati ini akan menggerakkan tubuh kita. Makanya hati perlu dijaga. Jangan sampai kena godaan syaitan. Betul. Minal jinnati wan nas. Ya, ini jelas dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala jelas, ya, berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa gurura. Kita tahu
ya godaan setan itu terus datang. Kita harus yakin bahwasanya godaan setan adalah godaan yang menipu. Dia kalau sudah menyuruh seperti ini, fawahish, terus menyuruh misalkan maksiat, munkarat dan lain sebagainya, dia langsung meninggalkan kita kalau kita sudah masuk ke dalamnya. Disuruh kita berzina, nggak usah berzina farj atau kemaluan, berzina mata saja, atau berzina telinga, berzina dan lain sebagainya. Ya, tapi ketika kita sudah masuk, kita sudah terlena, kita sudah masuk ke dalam hal yang buruk, setan meninggalkan kita. Ya, pernah kita jelaskan bahwasanya bagaimana setan menggoda, apalagi iblis menggoda, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min wa'an sama ilihim wala tajidu aksarum syakirin. Setan goda dari depan, setan goda dari belakang, setan goda dari kanan, kiri. Maksudnya apa? Dari depan setan menggoda agar kita condong kepada dunia. Wah, dunia itu khadra, indah, hijau. Menipu sekali. Bahkan kalau kita tahu amal hayatud dunya ilah mata'ul ghurur. Ya. Dunia itu sebetulnya mata'ul ghurur, udah kayak fata morgana lah. Ya, maka kita perlu ya mencari dunia hanya sebatas kita karena hidup di dunia. Ya, tapi kalau akhirat harus dikejar. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Silahkanlah kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Jadi dunia dicari karena memang kita hidup di dunia. Ya, jangan lupakan tentang dunia. Tetapi kalau akhirat harus dikejar. Jangan sampai dilepas. Itu ya, perbandingannya antara dunia dengan akhirat. Ya. Bahkan minal jinnati wan nas ai hadzal ladzi yuwaswisu linnas. Ada dari jin, ada manusia. Ini sering was-was, memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Kalau depan tadi condong kepada dunia, kalau belakang dia dirusak urusan akhirat. Allahu Akbar, nanti dulu. Masih azan. Terus kemudian baru qomat. Allahu Akbar, nanti dulu, masih qomat. Allahu Akbar, nanti baru rakaat pertama. Nanti sudah tahiyat, nanti dulu, kelewat. Ya. Terus kemudian dari kanan, setan berusaha merusak kebaikan-kebaikan kita. Ya, sudah sholat tahajud, ya, sudah tilawah yang banyak, tapi Allah rusak dengan amalan-amalan tadi, sum'ah, riya dan lain sebagainya, agar kita dipandang lebih baik, atau takjub, nah lain sebagainya, ujub. Nah ini juga dihindari. Kita minta perlindungan dari itu, keburukan itu. Kemudian dari kiri, setan membuat kita berlarut-larut dalam kesalahan. Udah, kamu nggak pantas hijrah, kamu bukan para penghafal Quran, kamu nggak pantas ngafal Quran. Nah ini, ya, setan. Syekh Ali As-Sabuni di dalam tafsirnya menjelaskan, asyayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala tentang setan dari manusia dan setan dari jin ini selalu menggoda manusia dengan zuhrufal qawli ghurura, dengan keindahan, kalam-kalam yang indah. Udah tidur aja enak kayaknya. Lah ngapain sih pusing-pusing ngaji? Toh nanti kalau udah ngaji ditolak misalnya sama ustadznya, atau ngapain sih harus mondok? Di luar aja kan kehidupannya bebas, ya, bisa main perempuan, bisa mainan lain sebagainya, ya. Nah ini zuhrufal qawli ghurura, ya. Tapi di sini jelaskan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung dari semua syaitan, dua syaitan tadi, dari golongan manusia dan dari golongan jin. Ya, wa iltija ilallahi azza wajal min syarrihim, kita minta perlindungan, permohonan dari keburukan mereka.
Wala syakka anna syayatinal ins asaddu fatkan wa hatran min syayatinal jin. Jadi setan dari golongan manusia itu lebih khatir, lebih berbahaya dibanding setan dari golongan jin. Kalau jin dibacakan isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pergi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, pergi. Atau bacakan ayat kursi, pergi. Kalau jin manusia enggak pergi. Kalau setan dari manusia enggak pergi, masih aja di situ. Nah, ini susah juga. Makanya ya. Nih dijelaskan, fa inna syayatinal ins yanhusu bil isti'ad, dia akan pergi. Dan kemudian setan dari golongan manusia yuzayyinu lahul fawahish. Wah, dia itu menggoda, memperindah perbuatan-perbuatan keji. Wah, minum itu enak. Minum itu enak. Ya enak kalau minum susu ya. Minum minuman keras. Apa contohnya? Es batu. Bukan. Atau obat-obatan terlarang, apa? Obat nyamuk gitu. Bukan. Minum-minum seperti khamr dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Nah, itu enak, bisa menghilangkan stres. Ini kan zuyina, dia memberikan keindahan. Ya, kemudian apa? Sesuatu yang mungkarat, yang bersifat mungkar. Ya, ingkar kepada Allah dan lain sebagainya. Ya, jadi setan manusia lebih berbahaya dibanding setan dari golongan jin. Kita berlindung ini kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari godaan setan yang terkutuk. Ya, kemudian kita lanjut mempersingkat waktu. Surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq. Kita mulai, kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, dan ini juga berlaku kepada umatnya, berlindunglah, aku berlindung kepada Rabb Falak. Apa itu? Waktu subuh. Berlindung pada waktu subuh. Ya, Falak. Kenapa kok harus waktu subuh? Karena waktu subuh adalah waktu pergantian antara gelap dengan terang, antara malam dengan pagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu subuh ini untuk kita mencari keberkahannya. Maka habis waktu subuh atau di pagi hari jangan sampai dibuat kepada hal-hal yang sia-sia. Tidur, nonton, canda, ngobrol dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau ngobrol perkara iman, ngopi itu boleh, ya. Tapi kalau juguran kalau juguran bahasa Jawa. Jadi kalau kita kumpul-kumpul sia-sia itu nggak ada manfaatnya, jangan. Karena Rasulullah SAW juga mendoakan umatnya, selalu mendoakan umatnya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari ini. Coba. Rasulullah sangat cinta kepada umatnya. Rasulullah akan selalu mendoakan umatnya, dan Rasulullah juga akan memberikan syafaat kepada umatnya. Ada waktu khusus, yaitu adalah umatnya yang selalu bangun di pagi hari. Makanya kalau udah bangun pagi jangan tidur lagi. Digunakan untuk ngapal Quran, ya, atau yang di rumah misalnya bantu orang tua. Kalau yang di sini ya bisa kegiatan belajar yang lainnya di pondok. Waktu subuh ini waktu mulia. Maka jangan sampai disia-siakan. Nah, ini berbeda dengan surat An-Nas. Surat An-Nas Allah menghadirkan 3 sifatnya itu, ya, Zaidan, menghadirkan 3 sifatnya. Apa? Rob, Malik, Ilah. Kalau di sini hanya satu, Allah itu adalah Rob dari waktu subuh. Kemudian langsung di ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk. Dari keburukan makhluk. Nah, makhluk di sini As-Sa'di menjelaskan di dalam tafsirnya, yaitu apa? Jin, manusia, binatang,
dan hal-hal buruk yang lainnya. Ya, dan hal-hal yang buruk lainnya. Min syarri jami'il makhluqat, yaitu kita berlindung dari semua keburukan makhluk-makhluk. Ya, begitu juga hewan buas dan lain sebagainya. Ya. Jangankan hewan buas ya, kadang kalau kita beberapa hari lihat itu ada yang namanya DB. Itu disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk buas enggak, tapi bisa mematikan. Ya, di daerah Ciracas itu ada yang meninggal karena DB. Nah, itu juga berlindung dari itu. Maka saya minta ini setiap hari dirutinkan, didawamkan, ya. Terus ayat selanjutnya, min syarri ghasikin idza waqab. Kita minta perlindung dari apa? Malam yang gelap gulita. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan makhluk, Allah meminta kita berlindung kepada gelapnya malam. Dari keburukan makhluk, kita tahu sendiri ada makhluk yang berpotensi untuk melakukan keburukan. Ya, ada yang melakukan keburukannya terus dan selamanya. Ada yang sifatnya kadang bisa buruk, kadang bisa baik. Kalau kadang bisa baik, kadang bisa buruk itu siapa? Manusia. Kadang bisa benar, kadang bisa error, ya. Kadang lagi lupa, kadang lagi khilaf, ya. Nah, kalau yang buruk terus itu setan. Kita sudah tadi berlindung kepada Allah melalui surat An-Nas. Kalau Al-Falaq ini dari manusia, ya. Kalau malaikat tidak mungkin, karena malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tadi apa namanya? Berlindung dari keburukan manusia. Sesuatu yang buruk. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang buruk ini sebagai ujian untuk kita. Ya, sebenarnya Allah bisa menciptakan baik semua. Bisa nggak Allah menciptakan makhluk baik semua? Alfi? Bisa. Allah itu maha segalanya. Tapi Allah sengaja menciptakan hal-hal yang buruk, Azizi, supaya Azizi bisa diuji sama Allah. Wah, ini dihadirkan perbuatan buruk dari temannya, atau perbuatan buruk atau bisikan buruk dari manusia yang bersifatkan syaitan tadi. Syaitan kan ismun sifat, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari malam yang gelap gulita. Ya, malam yang gelap gulita. Ghasikin, yaitu ada al-lail idza adlam, yaitu malam ketika gelapnya. Waqab zakhala bidulmihi, yaitu adalah ketika malam betul-betul sudah masuk kepada yang gelap. Ya, waktu kapan? Habis Isya. Karena apa? Azwar, potensi, ya, kejahatan, potensi kriminalisasi itu terjadi di malam hari. Nah, makanya jangan sampai keluar malam. Mana yang biasanya keluar malam ini? Ya, dari CCTV duduk. Nanti kalau ada apa-apa kan kita nggak tahu. Contoh apa yang terjadi kejahatan malam? Begal, terus maling, terus perampok, terus apa nggak jelas? Tawuran malam-malam ya ada. Ya, biasanya siang-siang tawuran, tapi nggak apa-apa, ada juga malam, ya. Ya, tawurannya itu nanti apa namanya? Ketika senggol-senggolan mobil itu kan balap liar biasanya. Nah, itu kalau malam kan ada balap liar. Ya, demi uang ratusan ribu saja mereka sempat mengorbankan nyawa. Balap liar itu kan nggak ada arenanya, itu biasa. Ya, bisa ketabrak, bisa nanti kalau nggak keterima ribut masalah uang dan lain sebagainya. Ini anak-anak muda sekarang digoda dengan itu tuh. Ya, sempat keluar malam. Jadi malam itu dipakai untuk berkeliaran. Ya, fantasiru fil ard. Bukan, malam-malam dipakai untuk belajar, istirahat. Ya. Wal laila waja'alna al-laila libasa. Udah pokoknya malam istirahat. Kalau mau belajar ya belajar boleh.
Ya silakan belajar, ya mudzakarah, mutolaah, tapi jangan dipakai untuk berkeliaran. Ya, karena itu kita berlindung dari keburukan yang terjadi di saat malam hari. Ini penting. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, la tursilu fawashikum wasibyanikum idza ghabatis syams. Jangan kita biarkan atau jangan kita lepaskan. Siapa? Hewan-hewan ternak kita, bahkan anak-anak kecil kita ketika ghabatis syams. Ketika matahari terbenam. Suruh masuk. Kalau kita tahu orang tua kita kan ayo masuk. Ya. Sudah malam, sudah mau maghrib. Itu memang itu. Kenapa? Karena apa? Asyayatin fa inna syayatin tanba'its ini adalah mereka sedang beraksi-aksinya ini, sedang keluar, sedang gencar-gencarnya ingin mencari mangsa. Siapa yang mau disesatkan, siapa yang mau dijerumuskan. Ya, maka hati-hati. Bahkan kalau malam itu ada ruh-ruh bergentayangan ini di dalam Asy-Sya'di menjelaskan kan juga ada ruh-ruh yang bergentayangan, ruh-ruh jahat. Ya, ada pocong gitu. Nah, kemarin pondok kita kedatangan pocong kan. Nah, ini luar biasa, pocongnya gaul. Ya, ada apa lagi? Gendruwo misalnya. Terus ada apa lagi itu? Nggak tahu itu nama-nama apa jin atau apa di Indonesia ya. Tapi intinya adalah apa? Ruh-ruh yang buruk, ruh jahat. Atau tadi misalkan jin. Ya, sebetulnya jin itu tidak tampak. Karena mata kita sudah kena jin, maka kelihatan jinnya. Jadi kalau saat saya lihat jin, itu berarti kita sudah ketempelan jin. Karena ketika dia soleh, dia bisa mendawamkan zikir, dia bisa menjaga hati dan amalannya, dia tidak akan mungkin melihat jin. Karena beda, manusia itu makhluk yang nyata, kalau jin itu kan dia tidak tampak. Ya. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa lihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi tidak bisa lihat jin. Kalau kita bisa lihat jin, berarti matanya Sulaiman sudah ada jinnya. Nah, kadang orang sekarang bangga, saya bisa lihat di sana, nggak bisa. Nah, kita berlindung dari itu. Jadi yang pertama dari kejahatan seluruh makhluk. Yang kedua dari malam yang gelap gulita. Yang ketiga adalah min syarrin nafasati fil uqad. Kita berlindung dari apa? Kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhulnya. Kenapa disebut nafasat? Karena pada zaman jahiliyah dulu, ya, pada zaman jahiliyah dulu itu banyaknya dukun-dukun atau tukang sihir dari golongan perempuan. Yang laki-laki sedikit, hampir tidak ada. Kalau sekarang banyak, bahkan berlomba-lomba jadi dukun. Ada kontes dukun, ya, kontes jin. Ya nanti saling berlomba-lomba siapa yang jago dan lain sebagainya. Kalau dulu memang nafasat ayat ini pada zaman jahiliyah dulu banyaknya dukun ini dari kalangan perempuan yang meniupkan buhulnya. Ini adalah santet, guna-guna. Ya, buhul itu tali simpul, tali yang diikat-ikat jadi simpul, kemudian ditiupkan. Nah, itulah nanti yang akan menjadikan media untuk si korbannya. Nanti korbannya mau diapakan ini melalui buhul itu. Dikasih mantra-mantra. Nah, ini santet ada, sihir ada. Makanya kita berlindung. Ya, jangan lupa ini ditawamkan. Kemudian ayat yang terakhir adalah min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan apa? Hasad, ketika manusia ini sedang hasad. Hasad ini perkara yang besar sekali. Sangat besar. Ya, sangat besar sekali. Dan ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, am yahsudun nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka hasad
kepada apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Orang-orang Yahudi itu hasad kepada Rasulullah, sehingga ya termasuk 2 ayat ini turun karena orang-orang Yahudi mensihir Rasulullah SAW. Lalu Jibril membawa 2 surat ini dan kemudian sembuhlah Rasulullah. Sampai itu ketika Rasulullah sakit, mengalami sakit, disihir. Maka hati-hati sama orang yang tidak suka dengan kita, karena tidak semua orang menyukai kita. Ya, nah hasad ini boleh, ya. La hasada illa fisnataini, ya. Hanya kepada 2 perihal atau 2 persoalan. Yang pertama adalah rajulun atahumullahul ilm, orang yang diberikan ilmu dan dia mengamalkan dan mendakwahkan ilmunya. Boleh, ada orang hebat, alim, luar biasa, kita boleh iri, boleh hasad kepada dia. Ya, kemudian apalagi orang yang dikasihkan malan, harta, dan ia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, ya, hasad ini juga ada 3 tipe. Yang pertama, hasad yang umum. Hasad 3 tipe orang hasad, ya, hasad yang umum. Yaitu apa? Agar keburukan mereka, agar kebaikan mereka, agar apa yang mereka dapatkan, ya, itu pindah ke kita. Kekayaan dia pindah ke kita. Ilmu dia pindah ke kita. Apapun kebaikan dia pindah ke kita. Ini hasad yang umum. Ini nggak boleh. Hasad yang kedua, hasad yang bodoh. Hasad yang bodoh itu gini. Ya Allah, hancurkanlah hidupnya, biarkan hidup saya juga hancur. Sama-sama hancur. Berikan nikmat yang dia rasakan, hilang ya Allah. Saya juga nggak beri nikmat, tidak apa-apa. Jadi sama-sama tidak baik. Biar dia dapat keburukan, saya juga dapat keburukan. Ini hasad yang bodoh. Ya. Kemudian yang ketiga, ini hasad yang baik. Hasad yang baik apa? Ketika lihat temannya mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, mendapatkan apapun itu karunia dari Allah, kita ingin seperti dia tanpa ingin apa yang dia punya hilang dari dirinya. Ya Allah, saya ingin seperti dia ya Allah. Biar sama-sama berilmu, biar sama-sama punya uang. Ini hasad yang baik juga. Tapi tentunya tadi hasad boleh dengan 2 perihal tadi yang disampaikan. Ya alhamdulillah, kita cukup waktunya. Silahkan, mungkin ada beberapa pertanyaan. Boleh kita akan jawab 1 atau 2 pertanyaan untuk 2 surat ini. Ya, insya Allah ini rutin hari Ahad setiap jam 8 sampai jam 8.45. Ya, demikian yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Tetap didawamkan dan dirutinkan untuk baca surat Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan petang, setiap sebelum tidur, dan likulli duburi sholat, setiap setelah selesai sholat. Astaghfirullahaladzim katsiran. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.